Belum lama ini Sony meluncurkan kamera point and shoot terbaru buat vlogger dan juga content creator. Ada beberapa hal yang bikin gua agak kontra, tapi kayaknya gua masih cukup keracunan dengan kamera ini. Halo semuanya, selamat datang di channel SM Media dengan gue Erwin. Dan pada video kali ini gue pengen bahas tentang kamera paling fresh dari Sony, yaitu adalah Sony ZV-1 Mark II. Yap, gue tahu kamera ini udah dirilis mungkin sekitar 2 minggu, bahkan dia udah meluncur sebelum si XS20 ya. Cuma gue baru ada kesempatan buat bahas, karena ya kayak yang kalian tahu, gue hadir ke X Summit-nya Fujifilm di Thailand. Dan pas balik-balik, gue langsung ada kolaborasi juga, jalan ke Yogyakarta dan juga ke Banyuwangi bareng Ezron Tarigan dan juga Hussein, yang gue yakin nanti bakal jadi video yang cukup menarik kalau udah jadi, karena di situ kita kerjasama bareng Jeep Indonesia juga. Jadi gue bawa Jeep di sana bertiga dan ya tungguin aja kira-kira nanti kayak gimana. Cuman balik lagi, yang pengen gue bahas di sini adalah si ZV-1 Mark II ini. Dan sedikit disclaimer kalau video ini bukan video review, karena barangnya masih fresh banget. Gue nggak dikirimin sama Sony Indonesia, dan kalaupun pengen beli, barangnya juga belum dijual secara resmi di Indonesia. Jadi kita akan mengacu pada beberapa review yang udah ada di luar sana gitu ya, yang gue pun akan berusaha video ini tuh nggak terlalu panjang, karena gue berusaha untuk membahas di bagian inti-intinya aja yang menurut gue jadi selling point dan juga jadi kontrapoint atau ya jadi hal yang agak deal breaker lah gitu ya, yang menurut gue cukup penting buat dibahas dan bisa jadi pertimbangan buat kalian yang mungkin udah tertarik dengan si kamera ini. Dan ya intinya sebenarnya gini, si ZV-1 Mark II ini, intinya ini adalah sebuah kamera point and shoot yang bagus, yang cakep. Dia bisa menghasilkan gambar dengan kualitas yang sangat baik. Buat yang belum tahu, gue juga pernah review. Jadi generasi pertamanya itu otomatis ZV-1, karena yang ini kan ZV-1 Mark II. Gue pernah review yang ZV-1, dan dari yang ZV-1 aja itu kualitas gambarnya bener-bener cakep. Dan sama di bawah juga di sini, apalagi di sini ada beberapa hal baru ya, kayak di sini ada cinematic vlog gitu-gitu yang kalian bisa bermain dengan karakter warna yang agak berbeda. Tapi yang jelas dia membawa kualitas gambar yang benar-benar bagus, reliable banget, cakep banget dan terlihat profesional. Cuman yang jadi upgrade besarnya di sini itu salah satunya kalau kalian lihat dari segi kontrol dia upgrade banget. Kalau yang ZV-1 lama itu bawa UI lamanya Sony kayak 6400 gitu ya, yang nggak bisa kalian pencet-pencet menunya dan kontrolnya juga semua masih agak ribet. Sedangkan di ZV-1 Mark II-nya ini dia udah lebih friendly dengan user interface Sony yang baru, udah touch friendly juga, kita bisa atur macam-macam pakai touchscreen, jadi lebih simplify buat terutama target usernya ini kan entry level user gitu ya, jadi bakal lebih cocok juga, upgrade yang cukup signifikan di situ. Tapi yang menurut gue paling menarik di kamera ini, update yang bikin gue nunggu-nunggu banget itu adalah soal perubahan lensanya, karena di sini dia pakai lensa yang startnya itu lebih wide di 18 mm. Kalau ZV-1 yang sebelumnya itu di 24 mm. Jadi masih agak lumayan tight. Sedangkan di sini walaupun telenya nggak terlalu jauh ya, dibanding 70 dia sekarang jadi cuma di 50, 18 sampai 50. Tapi menurut gue itu adalah angka yang signifikan lebih useful digunakan oleh para content creator. Dan gue udah denger itu dari pas rumornya, gue udah woro-woroin karena gue nunggu banget juga kameranya. Setelah gue denger rumor kalau lensanya bakal lebih luas, gue rasa bakal menarik banget dipakai buat vlogging. Cuman ternyata salah satu keputusan yang kontra banget dari Sony dengan pendapat gue gitu ya, yang gue sangat menyayangkan keputusan ini diambil oleh Sony, itu adalah lensanya ternyata tidak menggunakan optical image stabilization. Jadi lensanya berubah, oke, jadi lebih wide, lebih kepake menurut gue. Tapi entah kenapa Sony memilih untuk menghilangkan optical image stabilization-nya. Jadi sekarang tanpa OIS sama sekali di lensanya. To be fair, gue juga harus jelasin, kalau Sony itu selama ini ya, dari segi digital stabilization, mereka juga paling advance menurut gue dibandingkan brand-brand lain. Karena mereka juga yang menghebohkan atau membuat, mengtrenkan, gimana sih bahasanya, tapi mereka yang bikin gyro stabilization tuh ngetrend gitu. Gyro stabilization dengan Sony Catalyst Bros. Dengan Sony Catalyst Bros itu lumayan heboh gitu, dan mereka memang
dari segi digital stabilization di kamera-kameranya pun yang secara langsung itu biasanya performanya cukup bagus. Kecuali di ZV-1F kemarin, itu jelek banget. Jadi ZV-1F itu di luar radar gue, sama sekali gue tidak mempertimbangkan kamera itu. Tapi di sini kelihatan juga kalau kita lihat dari review-review luar, digital stabilization-nya cukup bagus, walaupun balik lagi karena tidak ada optical image stabilization, tetap ada quirks gitu ya. Jadi kayak di Gerald Andon, kalau kalian nonton dia ngetes yang agak ekstrim juga, nengok-nengoknya itu kelihatan tuh kayak apa ya, quirks artefak di gambar kita tuh jadi agak aneh gitu dengan si digital stabilization ini. Tapi setelah gue simak review-review yang lain juga, ya gue mempertimbangkan reviewnya si Gerald Andon juga, tapi menurut gue kameranya menghasilkan gambar yang masih sangat bagus dan in terms of stabilization menurut gue masih sangat oke. Kalau kita bawa jalan santai, kita nengok-nengok nggak terlalu heboh gitu ya, nggak langsung nengok kanan kiri, kita cuma nengok pelan-pelan gitu kayak orang-orang ngevlog. Menurut gue masih memiliki gambar yang sangat-sangat oke. Jadi di situ soal si stabilisasinya ini gue sangat menyayangkan Sony tidak membawa optical stabilization di lensanya, tapi dari real use-nya yang gue lihat dilakukan oleh review-review luar, menurut gue kamera ini masih cukup oke, masih cukup worth it untuk dipertimbangkan as an upgrade dari Sony ZV-1. Jadi kalau kalian nanya gue punya budget misalkan ngepas gitu ya, kalau gue pengen beli kamera antara ZV-1 irit dikit atau ZV-1 Mark II, abis budget gue untuk beli kamera, gue rasa gue akan memilih ZV-1 Mark II gitu dibandingkan ZV-1. Karena menurut gue dengan lensanya yang lebih luas ini, dia akan lebih useful juga gitu. Dan menurut gue still worth juga untuk dipertimbangkan. Walaupun memang kalau kita lihat in general gitu ya, disandingkan dengan kamera-kamera lain, memang positioning harganya agak sulit ya. Kayaknya kalau kita konversi aja, harga di Indonesianya si ZV-1 Mark II ini mungkin sekitar 13 juta rupiah. Karena ZV-1-nya juga masih mahal, di Indonesia masih sekitar 9,7 juta gitu-gitu. Dan ya 13 juta rupiah sih kayak pertimbangan ke interchangeable lens menurut gue bisa lebih menarik. Tapi ya balik lagi itu juga preferensi masing-masing. Cuman ya menurut gue dengan harga yang agak lebih tinggi dari ZV-1 ini, upgrade-nya masih bisa dibilang cukup signifikan dan worth juga untuk di-consider gitu. Dan ya, paling itu aja sih sedikit pembahasan dari gue seputar ZV-1 Mark II ini. Semoga bermanfaat, semoga bisa jadi pertimbangan buat teman-teman semua. Kalau gue dapat kesempatan nantinya buat nyobain kameranya, gue pasti akan lanjutin lagi dengan review yang mungkin lebih komprehensif. Tapi ya buat sekarang itu aja. Semoga bermanfaat. Dan ya kalau ada koreksi saran atau kalian punya pendapat juga yang pengen kita diskusikan di kolom komentar, silahkan taruh aja semuanya di komentar. Oke, itu aja. Gue Erwin, di belakang kamera ada Ska, dan jangan lupa untuk berkarya.